Jumpa lagi dengan saya pada topik ke-6 tentang agregat supply dan agregat demand. Masih dalam rumpun mata kuliah makroekonomi. Apa itu agregat? Agregat itu adalah kalau saya bisa artikan secara leksikal total atau keseluruhan. Jadi kalau kita bicara tentang supply dan demand, yang dinamakan agregat supply itu adalah supply dari produk-produk yang dihasilkan oleh bangsa kita untuk pemenuhan eh, masyarakat Indonesia, baik yang lokal maupun yang impor. Begitu juga agregat demand. Agregat demand ini adalah semua kebutuhan digabungkan penduduk asli Indonesia, penduduk asing yang sedang ada di Indonesia, dan penduduk asing yang keluar dan masuk di Indonesia. Nah, itu digabungkan menjadi agregat demand. Kemudian kalau kita ngomong supply, sebetulnya supply itu adalah ketika ada suatu produk yang dihasilkan oleh sebuah unit, maka produk itu akan disampaikan kepada pembelinya, itulah yang dinamakan supply. Ya. Nah, kalau kita bicara demand adalah sebuah permintaan secara individu yang tentunya pada waktu dia meminta itu sudah diikuti dengan kemampuan daya beli. Maka terjadilah demand. Nah, dalam mempun mata kuliah makroekonomi ini, memang kita selalu bicara agregat, di mana makroekonomi itu adalah bicara keseluruhan. Jadi contohnya kalau agregat suplai beras, jadi kita berbicara beras secara skala nasional. Nah, sekarang kita lihat Indonesia negara agraris. Indonesia adalah negara tropikal. Dan Indonesia mulai dari Pulau Sumatera sampai mulai Papua itu dengan dikenal dengan kesuburan tanahnya. Artinya Indonesia dapat mensuplai beras untuk kebutuhan masyarakat. Tapi pertanyaannya, apakah suplainya itu mencukupi? Jawabannya adalah suplainya itu belum tentu mencukupi. Karena apa? Penduduk Indonesia itu banyak dan penduduk Indonesia itu luar biasa. Nah, ketika suplainya itu tidak mencukupi secara agregat, maka bangsa ini mesti mengimportnya. Nah, mengimportnya itu dari negara seperti Thailand, kemudian India, Vietnam, dan seterusnya. Begitu juga kalau misalnya bangsa ini membutuhkan garam. Kita ketahui belakangan ini garam itu impor. Padahal kita mengetahui 2/3 dari wilayah bangsa kita itu kita dikelilingi oleh laut. Tapi karena ada kendala dan hambatan dalam memproduksi garam, maka kita mesti mengimpor. Dengan demikian, secara agregat supply, baik beras dan garam itu mesti kita impor untuk memenuhi apa? Memenuhi agregat demand. Nah, sekarang kita beralih ke agregat demand. Mungkin eh, kalau kita melihat secara mikro ya, sebuah rumah tangga. Jadi misalnya kita bangun pagi, lalu kita habis jogging, kemudian ada ibu-ibu jual nasi uduk, kita membeli nasi uduk tersebut. Nah, artinya secara mikro demand kita itu sudah terpenuhi. Tapi ternyata ya, dengan jumlah penduduk yang 260 juta, itu kita masih banyak mendengar apa terjadinya shortage. Apa itu shortage? Ketika
kuantitas supply itu tidak bisa memenuhi kuantitas demand. Ya, kita tidak ngomong daerah perkotaan, tapi kita ngomong daerah-daerah pelosok. Contohnya di pelosok Jawa, tak usah jauh-jauh lah, di pelosok Cikampek aja, itu kita masih melihat bagaimana beras itu susah untuk dipenuhi. Jadi masyarakat itu mesti naik kendaraan dulu untuk mendapatkan beras. Begitu juga di Papua, untuk mendapatkan bensin itu juga susah. Dengan demikian agregat demand dari masyarakat Indonesia ini juga belum terpenuhi dari sisi beberapa komoditas yang notabene memang belum bisa diproduksi oleh bangsa kita. Nah, oleh karena itu sekarang kita mesti duduk sama-sama semua lapisan masyarakat, baik pengusaha, kemudian dosen, lalu pemerintah, kemudian mahasiswa, mesti menyamakan visi, yaitu satu-satunya jalan untuk supaya agregat supply dan agregat demand ini ketemu, kita mesti mematchkan, ya kan, bagaimana kebutuhan-kebutuhan itu dapat termappingkan dengan baik. Nah, kita mesti mulai dari kebutuhan pokok. Jadi mestinya di zaman yang sudah masuk milenium ini, ya, itu tidak boleh lagi ada kelaparan. Yaitu dengan kata lain kebutuhan pokok itu mesti terpenuhi. Kemudian di zaman yang sudah maju ini tidak boleh lagi ada orang kekurangan pendidikan. Kemudian di zaman yang sudah canggih ini tidak boleh lagi ada orang yang gagap dengan teknologi. Nah, dengan demikian apabila kita mengetahui agregat supply dan agregat demand secara baik dari sisi makroekonomi, maka mudah-mudahan bangsa kita ini akan menjadi bangsa yang sufficient, yaitu ketemu antara supply dan demand-nya. Dengan demikian, apabila supply dan demand-nya ini ketemu, maka pembangunan di Indonesia ini akan terjamin. Demikianlah topik kali ini. Sampai jumpa pada topik berikutnya. Terima kasih.